Gaji tinggi bukan jaminan tidak korupsi. Perilaku koruptif lebih didorong oleh hasrat ketamakan dalam diri pelakunya, corruption by greed, ketimbang karena kebutuhan. Perilaku koruptif juga muncul akibat kosongnya integritas diri dan moral, apalagi jika ditambah dengan kekuasaan yang besar yang membuka peluang untuk melakukan hal tersebut. Perilaku koruptif semakin menjadi-jadi. Perilaku koruptif lebih berkaitan erat dengan mental dan perilaku individu, bukan akibat kurangnya kesejahteraan atau gaji yang tidak mencukupi. Tingginya gaji tidak menjamin seseorang tidak melakukan korupsi. Tengok saja sejumlah pegawai negara di sebuah institusi gemuk remunerasi. Toh masih tertangkap tangan melakukan korupsi. Begitu juga dengan mantan kepala SKK Migas yang digaji 250 juta per bulan plus tunjangan lainnya. Toh tidak mampu mengerem hasratnya untuk tergoda rasuah. Ada juga mantan gubernur yang kekayaannya mencapai 40,8 miliar rupiah, tak juga menghentikan lajunya menuju jeruji besi karena korupsi. Maka sulit diterima logika ketika Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Cahya H. Harefa, mendorong pemerintah pusat agar menaikkan gaji para kepala daerah dengan maksud mencegah mereka dari perbuatan korup. Nyata-nyata terlihat bahwa gaji besar tidak menjamin perilaku koruptif para pejabat bisa di-stop. Sistem penggajian yang diterapkan saat ini tentu sudah memperhitungkan dapat memenuhi kebutuhan kepala daerah dan kemampuan keuangan negara. Karena itu, usulan menaikkan gaji kepala daerah demi mencegah korupsi merupakan gagasan yang keliru dan tidak menyelesaikan masalah utama dalam praktek korupsi. Gagasan itu seperti berjalan dengan kaki di kepala, meletakkan kepala di kaki alias terbalik-balik. Ada semacam kegagalan menangkap apa sebenarnya problem mendasar dari perkara korupsi yang kerap kali melibatkan kepala daerah. Korupsi seharusnya dimulai dari menyelesaikan akar masalah di hulu, bukan malah dengan menaikkan gaji yang menjadi urusan di hilir. Dalam konteks kepala daerah, akar masalah korupsi itu ialah biaya kontestasi politik yang mahal. Biaya politik yang kelewat mahal ini pada akhirnya memaksa kepala daerah mencari pembiayaan ketika sudah terpilih untuk melunasi utang-utang yang menumpuk saat kontestasi. Perburuan pembiayaan juga dilakukan demi meneruskan karir politik jika mereka masih punya kesempatan maju lagi di pilkada berikutnya. Berdasarkan sejumlah kajian, biaya untuk pemenangan pilkada memang besar. Untuk mengikuti pemilihan bupati, wali kota, dibutuhkan sekitar 20 miliar rupiah hingga 30 miliar rupiah bagi seorang kandidat untuk berlaga. Untuk posisi gubernur, dana yang harus disiapkan sekitar 30 miliar rupiah hingga 100 miliar rupiah. Padahal, gaji rata-rata kepala daerah dalam satu periode hanya sekitar 5 miliar rupiah. Maka tidak mengherankan jika data KPK menunjukkan dalam kurun satu dekade 2004 hingga 2024 ada 167 kepala daerah yang melakukan tindak pidana korupsi. Banyaknya kepala daerah yang tersangkut korupsi menunjukkan kegagalan sistem pencegahan dan pemberian efek jera deterrent effect dalam pemberantasan korupsi di negeri ini. Kegagalan mewujudkan efek jera terjadi karena para terdakwa korupsi divonis amat ringan oleh pengadilan. Sudah begitu, saat mereka dipenjara, beragam diskon hukuman untuk para koruptor juga terus berdatangan. Akibatnya, ini tidak memberikan terapi kejut, shock therapy bagi calon-calon koruptor lainnya. Maka, selama belum ada pembenahan terkait dengan proses rekrutmen kepala daerah, tata kelola pemerintahan di daerah, serta aturan yang tegas soal perampasan aset, korupsi akan selalu terjadi. Pemerintah harus segera merevisi aturan sistem pemilihan kepala daerah yang mencegah politik biaya tinggi. Menaikkan gaji para kepala daerah bukan solusi mencegah korupsi selama sistem tidak diperbaiki.